Saya percaya para ayah pasti sangat mencintai, menyayangi anak-anak perempuannya, putri-putri Anda. Namun sayangnya, seringkali kita mendengar berita atau cerita anak perempuan yang tidak merasa disayang oleh ayahnya. Dan kemudian hidup mereka menjadi tidak karuan. Tentu kita tidak mau hal itu terjadi pada putri-putri kita, bukan? Bagaimana sebenarnya kita bisa menyampaikan cinta kasih itu? Alkitab sebenarnya sudah berbicara minimal 3 tanggung jawab peran ayah bagi anak perempuan mereka. Tanggung jawab itu berdasarkan desain Allah, rencana Allah, mengapa Allah menciptakan perempuan. Yang pertama, Allah menciptakan anak-anak perempuan untuk dicintai. Oleh sebab itu para ayah, cintailah anak-anak perempuan Anda dengan cara yang benar. Anak-anak perlu tahu bagaimana sebenarnya cinta dari seorang laki-laki yang bertanggung jawab, yang murni, yang tulus, yang kudus. Dengan ayah sering berinteraksi dengan anak perempuannya, berjalan bersama, spend time together, menyatakan ekspresi-ekspresi, menyentuh, mungkin mencium, memeluk dengan cara yang sopan. Itu akan menolong anak-anak perempuan. Ketika mereka menghadapi anak-anak laki-laki yang lain, mereka tahu yang mana laki-laki yang memperlakukan mereka dengan pantas dan yang mana yang tidak pantas. Tugas dari para ayah di dalam Alkitab, para ayah harus melindungi anak-anak perempuannya dari laki-laki yang jahat, yang tidak menghargai dan tidak menghormati anak-anak perempuan kita. Di Perjanjian Lama kita tahu bahwa Allah menetapkan para ayah untuk mencarikan suami untuk anak-anak perempuannya. Di zaman sekarang mungkin tidak. Tetapi permasalahannya adalah anak-anak sekarang seringkali mencari suami yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan kriteria yang seharusnya. Di dalam hal ini, para ayah harus membimbing anak-anak perempuannya dan memberikan model. Bagaimana sih sebenarnya suami yang seharusnya mereka pilih? Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara para ayah menjadi suami yang baik, memelihara pernikahan dan menunjukkan ini loh suami yang bertanggung jawab, suami yang baik seperti apa. Anak-anak perlu belajar bahwa mereka bukannya fall in love, tetapi grow in love. Mereka bukan crash in love, tapi mereka boleh bertumbuh bersama-sama di dalam cinta dengan laki-laki yang tepat. Yang kedua, Allah menciptakan wanita perempuan untuk menjadi penolong yang sepadan. Para ayah tentu tahu di dalam Alkitab ada ayat Mazmur yang mengatakan bahwa anak-anak itu seperti anak panah. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan anak-anak perempuan? Apakah mereka mempunyai senjata dalam hidup mereka? Senjata mereka adalah emosi. Senjata mereka adalah intuisi. Dengan emosi dan intuisi, mereka mempunyai kekuatan untuk berpengaruh, untuk berkontribusi di dalam masyarakat. Masalahnya kadang-kadang para ayah mengatakan, cengeng lo gitu aja nangis. Ekspresi-ekspresi emosi yang sebenarnya kekuatan wanita perlu diasah oleh para ayah dan diarahkan untuk hal-hal yang benar. Sehingga anak-anak perempuan bisa mempunyai kekuatan emosi yang sehat, mempunyai intuisi yang bijaksana. Ini adalah tugas ayah, menolong para anak perempuannya menjadi penolong yang sepadan. Suatu saat mereka menjadi istri, mereka akan menjadi istri yang berhikmat, memberikan cinta kasih kepada suaminya, emosi kasih sayang yang sehat dan yang tajam. Dan mereka bisa memberikan intuisi, nasihat-nasihat kepada para suami untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting. Demikian juga di dalam hidup karir mereka. Emosi dan intuisi seorang wanita sangat dibutuhkan di dalam masyarakat. Para ayah, jangan sekali-sekali menghina emosi dan intuisi anak-anak perempuanmu. Yang ketiga, Allah menciptakan anak-anak perempuan untuk being submissive kepada suami. Pada saat mereka menjadi istri, mereka harus submit kepada suami mereka. Apakah peran ayah? Ayah perlu belajar hidup terhormat sehingga anak-anak perempuan bisa dengan senang hati, dengan sukacita, dengan kasih sayang
tunduk kepada otoritas yang lebih tinggi daripadanya, tunduk kepada orang yang dia hormati, kepada ayah, kepada mertua, kepada pemimpin, kepada bos, kepada pendeta, penginjil, dan termasuk nantinya kepada suaminya mereka. Karena itu hiduplah terhormat, menghormati perempuan. Jangan semena-mena terhadap perempuan, khususnya istri Anda yang adalah ibu dari anak perempuan Anda yang dicintai.